Bagaimana seorang mahasiswa muda yang cerdas dengan rencana besar dalam hidupnya bisa berakhir tewas di trotoar kota setelah jatuh dari lantai 17. Terlalu banyak hal yang belum diketahui dalam kasus ini, itu tak bisa diperdebatkan. Namun, Ibu Brianna Aguilera menyebut masih banyak hal lain dalam misteri ini. Dia mengklaim ada bukti kemungkinan pembunuhan. Kemungkinan baru yang dia ungkapkan terkait kejadian usai pertandingan sepak bola perguruan tinggi besar, serta dugaan putrinya terlibat pertengkaran sebelum kematiannya. Kami sedang menangani kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Polisi di Austin, Texas, telah merilis pernyataan pers setelah perhatian yang kini mengelilingi kematian mahasiswa Texas A dan M. Brianna Aguilera. Dia gadis 19 tahun yang menurut polisi jatuh dan tewas dari apartemen lantai 17 pada malam antara Sabtu dan Minggu. Sebelum kita melihat pernyataan polisi, setelah membandingkan keduanya, mari bahas kronologi sebelum kematian Brianna. Jadi Brianna berada di Austin untuk pertandingan sepak bola besar antara kampusnya, tim tamu Texas A dan M. Aggies, dan rival besar mereka, Texas Longhorns. Pertandingan ini digelar malam hari, mulai pukul 18.30 waktu setempat. Tidak jelas apakah Brianna masuk ke stadion atau hanya menikmati pesta tailgate di Austin hari itu. Setiap orang yang pernah ke pertandingan sepak bola, perguruan tinggi besar, tahu banyak orang minum-minum sepanjang hari saat ada pertandingan besar. Tes toksikologi belum keluar, jadi kita belum tahu apakah Brianna sedang mabuk saat dia meninggal. Ibunya memberitahu orang-orang bahwa dia tidak bisa menghubungi Brianna beberapa jam sebelum pertandingan dimulai. Setelah pertandingan, Brianna pergi ke gedung apartemen di Austin untuk menghadiri acara kumpul-kumpul. Diduga acara kumpul-kumpul itu dihadiri sekitar 15 orang di unit apartemen tersebut. Itu menurut ibunya Brianna. Gedung itu memiliki 21 lantai dan Brianna berada di apartemen lantai 17. Kami tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Yang kami tahu, sekitar pukul 1 dini hari, ada seseorang yang berjalan melewati gedung itu dan melihat Brianna tergeletak di tanah. Dia telah jatuh dari lebih dari selusin lantai hingga meninggal sekarang. Ini adalah foto yang dibagikan Ibu Brianna di Facebook, dan inilah kelompok orang yang menurut Ibu Brianna bersama putrinya. Kami mengaburkan semua wajah mereka, kecuali putrinya. Tampaknya mereka sedang berada di balkon sekarang. Menarik untuk dicatat bahwa polisi tidak diberitahu oleh siapapun di apartemen tersebut. Setahu kami, tak ada penghuni apartemen yang menelepon 911 karena orang yang lewat itulah yang menemukan tubuh Brianna tergeletak di tanah dan kemudian memberitahu pihak berwenang. Sekarang, Ibu Brianna juga mengunggah video ini dari TikTok yang sudah viral. Ini adalah seorang pria yang menggambarkan sebuah perkelahian yang katanya dia dengar pada malam ketika Brianna meninggal. Dan dia juga menuliskan nama Brianna dalam sebuah tagar. Berikut adalah sebagian dari videonya. Saya mulai berjalan mengitari sudut. Pokoknya saya keluar dari bar. Saya berjalan mengitari sudut. Saya sampai di Rio Grande. Saya mendengar seorang gadis berteriak, "Lepaskan aku!" Sekali lagi, polisi mengatakan bahwa mereka belum memiliki bukti adanya tindakan kriminal sampai saat ini. Tapi kami menunjukkan video ini kepada Anda dan kami menjelaskan apa yang dikatakan Ibu Brianna untuk menunjukkan mengapa dia percaya bahwa ini bukanlah sebuah kecelakaan. Ibu Brianna merasa mungkin punya lebih banyak detail tentang kejadian sebenarnya. Tapi sebelum kita membahas itu, saya ingin membandingkan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh polisi di Austin karena ini adalah pernyataan awalnya yang berbunyi. Kutipan, Sabtu, 29 November 2025 pukul 00.47. Petugas kepolisian Austin menanggapi laporan tentang seseorang yang tidak responsif di 2101 Jalan Rio Grande. Sekarang, ketika petugas tiba di lokasi, mereka menemukan seorang perempuan dewasa yang tidak merespons. Orang tersebut dinyatakan meninggal di lokasi pada pukul 00.57 pagi. Saat ini, insiden ini tidak sedang diselidiki sebagai kasus pembunuhan. Tidak ada indikasi adanya keadaan yang mencurigakan. Penyebab kematian akan ditentukan oleh kantor pemeriksa medis Kabupaten Travis. Penyelidikan masih berlangsung. Sekarang, Ibu Brianna telah mengatakan kepada media bahwa polisi menyarankan kepadanya bahwa mungkin Brianna melompat atau mengakhiri hidupnya sendiri. Dan dia sangat menolak kemungkinan itu. Berikut adalah apa yang dia tulis di Facebook. Kutipan,
Ini bukan kecelakaan. Seseorang membunuh Bri saya dan memberi waktu pada seluruh teman untuk menyusun cerita yang sama. Putri saya tidak akan melompat dari gedung setinggi 17 lantai dan menyebut ini sebagai bunuh diri itu gila. Putri saya sangat mencintai hidup dan bersemangat lulus serta mengejar karier hukum. Dia menegur detektif kepolisian Austin karena dianggap tidak menjalankan tugas, lalu berkata, "Bagaimana bisa begitu?" Beberapa teman langsung pergi dan orang yang tinggal di kompleks apartemen itu segera mengosongkan apartemennya secepat mungkin. Sekarang, setelah perhatian yang benar-benar dibawa oleh ibunya Brianna, liputan media tentang hal ini pun meningkat. Polisi Austin merilis pernyataan baru tadi malam, berikut kutipannya. Kasus yang melibatkan kematian Brianna Aguilera tetap terbuka, aktif, dan sedang dalam penyelidikan menyeluruh. Beberapa detektif mewawancarai saksi, mengumpulkan bukti, dan teliti menelusuri detail kejadian. Pada tahap penyelidikan ini, fakta-fakta yang diperoleh tidak menunjukkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Kasus ini terus diperlakukan secara ketat sebagai penyelidikan kematian, dan tidak ada bukti yang menunjukkan atau mendukung adanya keadaan mencurigakan atau kriminal seputar meninggalnya Nona Aguilera. Penyebab kematian akan ditetapkan oleh kantor pemeriksa medis Kabupaten Travis. Pernyataan itu diikuti kutipan berikut. Setiap kehilangan di komunitas kami diperlakukan dengan serius, dan setiap kehidupan layak mendapatkan perhatian, martabat, dan proses investigasi yang menyeluruh. Kepolisian Austin menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga Brianna Aguilera, teman-temannya, dan semua yang berduka atas kehilangannya. Kami memahami betapa beratnya kehilangan orang tercinta secara tiba-tiba, dan pikiran kami tetap bersama mereka yang menghadapi masa sulit ini. Detektif kami tetap berkomitmen menyelidiki semua detail kematian Nona Aguilera secara menyeluruh. Kami akan membagikan detail baru saat tersedia. Pernyataan itu memang lebih panjang, tapi tetap menyampaikan sentimen yang sama, yaitu polisi saat ini tidak percaya ini kasus pembunuhan. Tapi Ibu Brianna terus memberikan perlawanan. Dia memberi wawancara ke media dan mengklaim bahwa sebelum kematian Brianna bertengkar dengan seorang gadis. Kamu masih ingat video TikTok yang aku tunjukkan? Tidak jelas apakah itu memang melibatkan Brianna, tapi Ibu Brianna percaya bahwa pertengkaran itu terjadi dengan gadis lain, tentang pacarnya. Dia pergi memberitahu orang-orang. Kutipan, saya berpikir entah dia didorong dari balkon, atau saat putri saya minum, dia memang seperti itu, sangat kurus dan rapuh, jadi tidak kuat alkohol. Dan saya pikir mungkin itu salah satunya, dan mereka mungkin ketakutan, lalu melemparnya dari balkon, atau mereka mendorongnya jatuh. Jadi memang terlihat bahwa dia menyarankan mungkin keracunan alkohol bisa saja terlibat. Kita belum tahu hasil tes toksikologi sampai saat ini pada jenazah Brianna. Ibu Brianna juga membagikan foto ini dari putrinya bersama teman-temannya yang katanya diambil pada hari kematiannya di balkon yang dia klaim sebagai tempat putrinya jatuh. Kami mengaburkan semua orang di foto ini kecuali Brianna di kanan. Anda bisa melihat tinggi Brianna dan ibunya berkata, "Itu kuncinya," tulisnya. "Putri saya tinggi 52, lihat pembatasnya." Ibu lain membagikan foto ini dan detektif menyatakan dia jatuh atau melompat secara tidak sengaja. Bagaimana mungkin bisa naik ke pagar pembatas ini dengan sepatu bot, khususnya sepatu bot gaya koboi? Situasinya tidak masuk akal. Tutup kutipan. Polisi telah mengatakan bahwa mereka akan membagikan lebih banyak informasi seiring dengan tersedianya perkembangan dalam penyelidikan ini. Namun, mereka tetap tidak yakin ini kasus pembunuhan. Stephanie Rodriguez, Ibu Brianna, menyebut putrinya mahasiswa hukum yang bercita-cita ke Texas A dan M. Gagasan bahwa dia mengakhiri hidupnya sendiri, bagi ibunya, sama sekali tidak masuk akal karena dia mengatakan putrinya sedang menjalani hidup terbaiknya. Bergabunglah dengan kami untuk membantu memahami apa yang telah kami ketahui dan apa yang perlu kami pelajari selama penyelidikan ini. Dan tentu saja Anda mendengar sedikit kontradiksi antara apa yang dikatakan Ibu Brianna Aguilera dan apa yang dikatakan polisi di Austin. Mantan detektif New York Police Department David Sarney, senang Anda hadir di Law and Crime. Apa pendapat Anda tentang pernyataan penegak hukum? Tampaknya tak ada yang menunjukkan ini adalah kasus pembunuhan. Namun, Ibu Brianna sangat yakin ada hal lebih dalam di cerita ini.
Terima kasih atas undangannya. Saya harus menjalani ini perlahan. Dan saya pikir komunikasi antara polisi dan sayangnya keluarga almarhum harus lebih baik. Dan itulah yang harus Anda perhatikan. Itu Brianna, tahu kan? Apapun yang dikatakan dalam komunikasi itu mungkin kurang, mungkin tidak pantas untuk langsung mengatakan apapun. Jika Anda menyatakan di media bahwa ini bukan kasus pembunuhan, setiap penyelidikan kematian tetap harus diperlakukan sebagai kasus pembunuhan. Sampai terbukti bukan dari fakta Anda. Menurut saya, disitulah terjadi. Dan sekarang Anda telah membuat sang ibu menjadi lebih seperti lawan daripada sekutu. Dan dia sangat membantu, dia punya informasi karena inilah yang terjadi dalam jenis penyelidikan kematian seperti ini. Anda punya seseorang yang berusia 19 tahun di sebuah pesta, tampaknya mungkin ada alkohol, ada klaim bahwa alkohol dikonsumsi dan semacamnya. Dan dia akhirnya ditemukan di lantai 17 di dekat situ. Mungkin dia jatuh dari balkon. Apakah dia jatuh atau didorong? Dan Anda akan mengetahui hal ini melalui penyelidikan. Namun, ketika Anda membuat keluarganya merasa terasing, kini Anda memiliki seseorang yang akan semua yang Anda katakan sekarang akan dibantah. Ini bukan berarti ini pembunuhan atau tak akan diselidiki sebagai pembunuhan, mungkin seharusnya tidak terjadi. Saya tidak tahu komunikasinya, bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang tua, dengan ibunya dalam hal ini. Tapi sekarang Anda akan memiliki, mereka tidak akan percaya pada Anda. Kini ada kurangnya kepercayaan antara keluarga dan penyelidikan. Anda akan tetap melakukan tugas sebagai penyelidik. Ini adalah penyelidikan. Daftar orang arang. Seorang gadis berusia 19 tahun di pesta kini ditemukan di lantai 17 di bawah tempat asalnya. Jadi Anda akan melakukan wawancara, Anda akan melakukan penelusuran video, Anda akan melakukan penelusuran video secara menyeluruh. Anda akan membutuhkan semua informasi yang dia miliki dari ponselnya. Ibunya ternyata punya pesan teks dari ponsel itu dan sudah mencoba melaporkannya sebagai orang hilang. Banyak hal terjadi sehingga kini Anda malah menjadikan keluarga sebagai lawan dalam penyelidikan, padahal Anda sangat butuh bantuan mereka. Akan ada orang di lokasi kejadian yang mungkin berbicara atau diam saja. Berapa jumlah orang di sana? Mereka bilang 15, tapi apakah lebih banyak atau lebih sedikit? Apakah ada yang melihat atau menjadi saksi terhadap kejadian yang menyebabkan dia jatuh dari lantai 17? Apakah begitu? Ada pertengkaran di luar? Dia didorong? Anda akan melihat rekaman videonya dan semua hal terkait. Tapi kamu kehilangan keluargamu. Hal yang tidak kamu inginkan, karena di sanalah kamu berada. Mereka sekutumu, jangan jadikan musuh. Dan itulah yang akan terjadi sekarang, dan media akan banyak menyerang polisi, dan saya minta maaf jika komunikasinya kurang baik. Saya rasa mereka benar-benar harus memperbaiki itu agar bisa maju, terutama dengan ibunya. Ya, karena dia jelas dan dengar, saya tak bisa membayangkan apa yang dia alami, kan? Merasa ada sesuatu yang lebih, merasa tidak didengarkan, saya rasa semua orang paham. Seperti marah dan frustrasi karenanya. Saya masih menunggu info polisi soal elemen-elemen kasus ini. Misalnya tampaknya tak ada yang menelepon 911 di apartemen itu. Ini bukan momen di mana dia mundur, jatuh dari pagar, lalu semua orang melihat dan berkata, "Astaga, telepon 911." Ada seorang pejalan kaki yang sedang berjalan di jalan yang menemukan tubuhnya setelah dia jatuh. Saya tidak tahu bagaimana, sekitar jam 1 pagi, tidak tahu kapan, mereka yakin dia jatuh. Saya yakin mereka punya rekaman keamanan tentang itu, tapi rasanya memang begitu. Saya tidak akan bilang aneh, karena saya tidak ingin bertindak seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari apa yang dikatakan polisi. Tapi rasanya untuk polisi mengatakan bahwa mereka percaya ini adalah sebuah kecelakaan. Tidak ada tanda-tanda pembunuhan untuk sampai pada kesimpulan itu, seperti seseorang pasti sudah memberitahumu sesuatu tentang apa yang terjadi, atau kecuali ada rekaman closed circuit television dirinya di sana, kamu tahu entah bagaimana dia jatuh dari balkon itu, aku juga tidak tahu. Masalah utamanya komunikasi. Menurutku, saat siaran pers keluar, seberapa jauh penyelidikanmu? Penyelidikan kematian remaja 19 tahun ini, apakah ada minuman keras terlibat? Mungkin ada minuman keras. Dia sebelumnya ada di acara tailgate, ya? Sepertinya begitu. Ada satu cerita bahwa kamu tahu, bahwa dia dikeluarkan, dia diminta pergi karena dia mabuk. Saya tidak tahu
Itu akan menjadi bagian dari penyelidikan yang akan diikuti oleh para detektif karena sayangnya kita memiliki seorang korban meninggal. Kamu punya Brianna di sana? Kamu tahu sudah meninggal di kantor forensik yang akan kamu gunakan dan jelas kamu akan melakukan autopsi. Apakah ada? Dan berbicara tentang 17 lantai, luka pada tubuhnya parah. Tapi apakah ada sesuatu di luar luka akibat jatuh yang mungkin ada pada tubuh Brianna? Jadi itu juga yang akan Anda periksa, itu pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda ajukan. Anda akan bertanya kepada siapapun yang pernah berhubungan dengannya. Anda akan mencoba melacak catatan dan lokasi telepon selulernya. Ternyata ibunya mengatakan lokasi selulernya terdeteksi di sebuah sungai tadi sekitar jam 6. Anda akan memeriksa semua hal ini. Ponselnya dalam mode jangan ganggu, hal seperti ini bagian dari penyelidikan. Itulah mengapa Anda membutuhkan orang tua, khususnya ibu, agar Anda bisa menunjukkan empati terhadap penderitaannya. Putrinya sudah meninggal. Itulah akhirnya. Kita seharusnya mencari tahu melalui keseluruhan keadaan dalam kasus ini, apakah itu benar-benar kecelakaan atau ada sesuatu yang lebih dari itu. Dan itulah intinya. Penyelidikan ini berdasarkan apa yang akan ditunjukkan oleh hasil autopsi, yaitu penyebab kematiannya, tetapi cara kematiannya ditentukan oleh para penyelidik berdasarkan apa yang mereka temukan dalam penyelidikan. Anda akan periksa ponselnya dan bicara dengan siapapun yang bersamanya sebelum di hotel dan apartemen itu. Apakah Anda tahu, di sini Anda harus fokus pada apakah pintu balkon terbuka atau tertutup, siapa yang bersamanya saat itu. Karena Anda tahu kalau kita membicarakan tentang mabuk, jika Anda membicarakan seseorang yang sedang mabuk, seberapa mabuk dia, ini adalah hal-hal yang Anda miliki dan pertanyaan yang muncul dalam kasus ini. Karena saat orang mabuk, keputusan yang diambil sering buruk. Tubuh, Anda tahu, koordinasi tidak ada, kita tidak tahu, dan itu akan terungkap nanti. Toksikologi, autopsi, wawancara semua yang terlibat dan periksa ponsel mereka, karena itu juga penting untuk melihat ponsel siapa saja. Karena jika ada sesuatu yang akan dilakukan seseorang, terutama di generasi ini, generasi yang lebih muda, itu pasti akan merekam video. Jadi kalau ada video dari pesta itu, apakah ada video tentang sesuatu yang terjadi? Apakah ada video tentang kejadian itu sendiri? Dan kamu harus mengerjakan itu sejauh para detektif berada di bagian itu. Dan kamu tahu, satu hal hanya dengan melihat Facebook ibunya. Dan hari ini dia memposting foto putrinya di apa yang dia sebut sebagai balkon. Jadi rupanya kamu tahu, sebelum pertandingan semua orang seperti berpesta sepanjang hari dan mereka berada di gedung apartemen ini 17 lantai ke atas dan ada balkon di sana. Dia bilang putrinya tinggi sekitar 1,58 meter. Sementara aku sedikit lebih tinggi sekitar 1,88 meter. Jadi pagar itu setinggi pinggangku dan butuh usaha besar untuk jatuh melewatinya meski bersandar ke belakang. Dalam pelatihanmu sebagai penegak hukum dan pengalaman menangani kasus orang jatuh hingga meninggal, bagaimana tinggi badan, berat badan, dan tinggi pagar mempengaruhi penentuan apa yang mungkin terjadi. Itu tergantung pada rekonstruksi tempat kejadian perkara dan mencoba mendapat gambaran. Apakah itu bisa saja merupakan jatuh secara tidak sengaja? Tapi kamu benar-benar perlu berbicara dengan semua orang yang ada di sana, mewawancarai setiap orang yang hadir pada saat itu. Di ruangan itu, kamu harus waspada karena kecelakaan bisa saja terjadi. Kamu tidak ingin mengatakan ini pada orang tua, apalagi itu putrinya, sebagai orang tua pasti bisa merasakan. Hal seperti ini memang terjadi. Di New York City pernah ada orang terkunci di luar, mencoba naik tangga darurat, terjatuh dan meninggal. Kecelakaan memang terjadi, namun sebagai penyelidik, kita harus menentukan apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta yang ada. Kita mencari kebenaran, meski kadang menyakitkan. Menurutku, kamu tidak ingin menyebarkan hal yang tidak pasti, publik yang bisa mengganggu jalannya penyelidikan. Karena kalau kamu bilang ini bukan pembunuhan, maka kamu tidak memperlakukan penyelidikan apapun. Kamu tahu, ada bias di situ. Kami menyebutnya bias konfirmatori. Kami tidak ingin melakukan itu saat melakukan penyelidikan daftar orang-arang. Setiap kali saya menangani daftar orang-arang bersama tim dan kantor saya, kami selalu mengambil sikap bahwa kami tidak tahu apa yang terjadi sampai kami menemukan faktanya, dan pada akhirnya itu tergantung pada keseluruhan situasi. Itulah yang harus kamu lakukan sebagai penyelidik. Karena begitu,
Kamu mencemari penyelidikan dengan mengatakan, "Oh, ini, bukan itu, biarkan saja faktanya yang berbicara." Fakta-fakta itu akan muncul melalui wawancara, rekonstruksi tempat kejadian perkara, semua hal itu akan berperan. Dan menurut saya, kamu harus memperbaiki hubungan dengan ibunya Brianna. Itu yang paling penting di sini. Karena apapun yang kamu katakan sekarang, dia akan menyangkalnya dengan cara lain. Jadi kamu harus melibatkan dia dalam penyelidikan. Jelas. Katakan padanya apa yang kamu tahu, bukan apa yang kamu pikirkan. Itu yang penting. Menurut saya, kadang mereka bilang, kami pikir ini bukan itu, tapi saat kamu jelaskan, ada orang tua bilang, itu bukan yang terjadi, kita akan cari tahu. Duduk bersama atau bicara dengan ibunya bisa meredakan situasi seperti ini. Media sekarang memang menangkap hal seperti ini, dan itu penting agar informasi tidak salah. Karena sekarang kamu harus mundur, dan sekarang kepolisian Austin semacam mengubah arah, mengatakan ini adalah penyelidikan kematian. Tapi jangan bilang ini pembunuhan atau bukan pembunuhan sampai kamu benar-benar memastikan faktanya. Karena itu juga bagian lainnya bagi saya adalah dalam hal cara orang menafsirkan dan kami di media menafsirkan siaran pers, bahasanya cukup tegas di pernyataan pertama mereka, yaitu tidak ada tanda-tanda bahwa ini pembunuhan. Mungkin dari sudut pandang petugas informasi publik, maksudnya bukan berarti ini bukan pembunuhan, tapi sampai saat ini kami belum melihat apa-apa. Tapi di saat yang sama, kalau mereka tidak menyebut kata pembunuhan, bisa saja muncul spekulasi lain bahwa orang-orang mengira ini memang pembunuhan. Seperti, dan saya tahu Anda melatih serta mengajar orang-orang yang akan masuk ke penegakan hukum, bagaimana Anda menangani hal itu terkait informasi yang Anda berikan, tapi juga berusaha mengendalikan apa yang bisa Anda kendalikan terkait spekulasi yang bisa muncul hanya dari satu kalimat dalam rilis ke media. Di New York Police Department ada kantor besar Wakil Komisaris Informasi Publik. Prinsip kami memang seperti itu, dan New York Police Department memang berbeda karena departemennya jauh lebih besar. Namun sebenarnya tidak ada pelatihan khusus untuk pemberitahuan kematian. Kebijakan mengenai hal itu baru dibuat di negara bagian New York pada 2023. Anda tahu, saya mulai melakukan pelatihan ini dan masih melakukannya bersama New York Police Department untuk pemberitahuan kematian secara umum selama mungkin 7 atau 10 tahun terakhir sampai saat ini. Tapi sebelum itu, saat saya masih menjadi detektif, kami tidak punya pelatihan seperti ini. Jadi Anda benar-benar harus, dan saya tidak hanya bilang harus bersikap politis, tapi Anda harus hanya mengatakan apa yang Anda miliki, apa yang Anda tahu. Saat ini kami sedang melakukan investigasi kematian. Kami menindaklanjuti untuk menentukan keseluruhan keadaan apa yang terjadi pada Brianna. Itulah intinya. Dan begitu Anda mengeluarkan kata-kata itu, kata-kata kunci seperti pembunuhan atau bunuh diri, itu memang mengubah dinamika di sisi opini publik. Polisi tampak seperti menyembunyikan sesuatu dan tidak bekerja dengan baik. Namun, percayalah, para detektif akan bekerja serius karena nama mereka tercantum di kasus ini. Saya tidak akan menyebut nama detektifnya, walau ibunya sudah menyebutkan, karena itu bukan urusan saya. Fokus saya adalah memastikan penyelidikan berjalan benar dan membantu ibu memahami fakta kasus ini, apapun hasilnya, yang akan terungkap seiring proses berjalan. Tapi Anda harus memperbaiki situasi itu. Anda harus berhati-hati dengan apa yang Anda katakan saat berbicara kepada anggota keluarga dan saat memberikan pemberitahuan kematian serta informasi Anda. Satu hal yang pasti, Anda tidak ingin menuntun mereka dan berkata, kita akan menangkap orang ini atau menjamin bahwa ini bukan itu, kecuali Anda memang punya fakta dan benar-benar tahu. Kalau memang sudah tahu faktanya, mungkin Anda bisa mengatakannya. Tapi kalau belum tahu faktanya, jangan katakan apa yang Anda pikirkan. Itu satu hal yang benar-benar saya tekankan, kecuali Anda punya bukti yang benar-benar kuat atau fakta yang solid untuk dibicarakan. Anda juga harus memastikan media tidak mendapatkannya lebih dulu. Anda ingin menjaga agar keluarga tetap mendapat informasi sebanyak mungkin dalam situasi seperti ini. Dan Ibu Brianna berhak tahu apa yang sedang terjadi. Detektif harus benar-benar membuka jalur komunikasi itu dan benar-benar Anda tahu. Mungkin mundur sejenak dan berkata, ya, kami minta maaf atas apa yang terjadi, tapi inilah yang akan kami lakukan mulai sekarang. Kami akan berkomunikasi dengan Anda dalam beberapa jam tentang apa yang kami miliki.
Jika kami tidak punya apa-apa, Anda punya nomor saya, Anda punya email saya, Anda bisa menghubungi saya, jadi Anda bisa mendapatkan informasi langsung, bukan dari media yang pasti akan ramai membicarakan kasus ini. Karena sekarang ini sudah menjadi kasus media. Dan saya juga berpikir, seperti kasus lain yang mendapat banyak perhatian media, ceritanya memang berbeda dalam banyak hal, tapi itu Allen Greenberg dari Philadelphia. Ada begitu banyak kritik tentang bagaimana polisi merespons hari itu, entah itu adil atau tidak. Dan sejak awal sudah disebut sebagai bunuh diri. Lalu Anda punya keluarga yang selama bertahun-tahun menentang hal itu. Pada hari itu, suasana di Austin cukup kacau karena banyak orang minum saat pertandingan sepak bola, lalu polisi datang. Kita tidak tahu apa kata saksi tentang Brianna, seberapa mabuknya, atau apakah ada yang melihat tapi tidak menelepon 911. Namun, bagaimana petugas pertama merespons hari itu masih jadi pertanyaan. Bagaimana mereka menggambarkan apa yang terjadi? Penjelasan mereka tentang apa yang mereka lihat saat tiba di lokasi? Bagaimana hal itu memengaruhi kasus dalam jangka panjang ketika menyangkut jumlah sumber daya yang digunakan untuk menyelidiki kasus bunuh diri jika memang itu yang mereka anggap. Atau setidaknya mungkin kematian akibat kecelakaan dibandingkan dengan pembunuhan. Nah, itu memang penting untuk dibicarakan kepada petugas yang merespons. Petugas yang merespons seharusnya mengamankan lokasi sebaik mungkin dan mencoba menahan dalam waktu yang wajar orang-orang yang ada di lokasi tersebut. Itu yang mereka coba lakukan. Jadi masalah utamanya adalah ada tubuh yang ditemukan di lantai 17, mereka harus menangani itu, lalu mereka harus mencari tahu dari mana tubuh itu berasal dan mereka harus menemukan lokasi tempat dia jatuh. Dari situlah mereka tahu ada 17 lantai. Mereka naik kembali ke atas, mereka mencari tahu apa yang terjadi. Di suatu titik, seseorang bisa memberitahu mereka dari mana dia jatuh. Jadi mereka menemukan tubuh Brianna di bawah. Sekarang mereka harus pergi ke gedung, ke apartemen itu, lalu mencoba menahan sebaik mungkin orang-orang yang ada di sana dalam waktu yang wajar. Sumber daya mungkin sangat terbatas, sayangnya. Kalau bicara soal polisi, apalagi di Austin, departemen kepolisian mereka memang sudah sangat kekurangan personel. Itu memang jadi masalah. Dan juga dialami banyak departemen kepolisian. Kadang hal ini menyebabkan masalah pada respons dan pengamanan lokasi. Karena sekarang ada jenazah di area yang harus diamankan, lalu petugas juga harus pergi ke lokasi untuk mencari tahu di mana kejadian itu terjadi. Jumlah personel yang tersedia mungkin terbatas, waktu yang dibutuhkan petugas dan detektif untuk sampai ke lokasi juga bisa lama. Jadi, hal-hal seperti ini memang harus dipertimbangkan. Saya juga paham bahwa ibu korban tidak mendapat pemberitahuan tentang kematian putrinya selama beberapa jam. Mungkin memang ada alasannya, namun yang perlu dipahami adalah polisi bekerja sebisa mungkin dengan sumber daya yang ada. Saya tak bisa mengkritik hal yang kerap saya lihat, dan masyarakat harus sadar bahwa menurunnya kapasitas penegak hukum, baik retensi maupun rekrutmen personel, telah menciptakan kesenjangan dalam penanganan kasus seperti ini. Di mana orang merasa seharusnya ada respons langsung dan tindakan cepat. Kami juga ingin melakukan itu, kami punya langkah-langkah investigasi, semua itu dilakukan, tapi semuanya butuh waktu. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan antara, 9, 11, masuk sekitar pukul 12.56, 12.57 panggilan masuk pukul 12.54. Sekarang berapa lama polisi butuh waktu untuk sampai ke kamar itu dan menemukan orang-orang di sana? Lalu, seperti yang dikatakan ibunya, ada 15 orang. Apakah benar ada lebih dari 15 orang di sana? Anda harus memeriksa apakah ada kamera di kompleks itu untuk melihat siapa saja yang keluar, berada di lorong atau lobi, lalu mengidentifikasi siapa yang ada di kamar saat Brianna di sana. Kini kami sedang menyelidiki, itu yang dilakukan saat ada kasus daftar orang arang. Saya tidak akan menyimpulkan apapun. Dia jatuh entah didorong atau sendiri. Kita akan tahu lewat kasus ini, tapi dia sudah tak ada di apartemen itu. Siapa yang ada di sana untuk melihat atau memiliki informasi apapun yang bisa menentukan bagaimana itu terjadi. Kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Jelas kamu terus merasa sangat sedih untuk keluarga ini dan apa yang mereka alami, serta perhatian yang kini tertuju pada kasus ini. Bagaimana hal itu juga memengaruhi penyelidikan. Pensiunan detektif New York Police Department David Sarney, selalu menyenangkan memiliki Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih banyak. Tetaplah aman.
Sekarang seiring cerita ini mendapat perhatian, kami telah melihat banyak orang memberikan dukungan kepada keluarga Brianna. Ada sebuah GoFundMe. Itu sudah mengumpulkan puluhan ribu dolar. Sekian untuk On The Case dari Law and Crime. Berlanggananlah ke kami di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Kita akan bertemu lagi lain waktu.